Ya teman, salam jumpa lagi. Ini kali ini saya mau review raket dari brand Yonex, tapi kali ini yang harganya yang versi terjangkau, yang versi ekonomisnya. Tapi biarpun ini raketnya ekonomis harganya, tapi ternyata setelah saya coba, wah ini raketnya bagus juga nih buat main smash, buat main all around. Ini raketnya bagus dan enak juga nih raketnya. Makanya saya mau berbagi infonya ke teman-teman semua. Kita review aja raketnya. Ini dari brand Yonex, tipenya Astro 01 Ability. Nah seperti ini raketnya. Nah ini ada 3 seri ya. Jadi ada yang Astro 01 Ability seperti yang saya pegang. Ada juga yang Astro 01 Feel. Ada juga Astro 01 Clear. Jadi ada 3 model ya, 3 pilihan warna. Itu warnanya berbeda. Nah ini kebetulan yang saya pegang ini sudah warnanya yang new color ya. Jadi yang sudah warna baru. Kan sebelumnya ada juga yang Astro 01-nya ini yang warna lama gitu ya. Nah di antara ketiga itu ternyata setelah saya baca speknya ternyata dibedakan juga untuk balance point-nya. Nah ini kebetulan yang saya pegang ini kan yang Ability. Ini ternyata balance point-nya paling tinggi di 295 mm. Terus juga nomor 2-nya yang menengah itu yang clear, yang tipe clear di 290 mm. Terus yang tipe fill di sekitar 285 mm. Itu spesifikasinya ya, beda di balance point-nya. Dan ini raket sih sebenarnya saya pilih yang merah ini, yang Ability. Itu sebenarnya saya nggak tahu itu balance point-nya ternyata dibedakan. Saya cuma lihat ini warnanya, oh saya suka nih, saya cocok ya. Jadi raketnya terkesan cerah ya, cerah buat main smash kayaknya semangat gitu, bagus gitu ya. Makanya saya pilih yang warna merah ini, yang merah yang Ability ini gitu ya. Nah ini raketnya ini saat ini harganya di sekitar 400 ribuan, jadi dekat-dekat 400 ribuan, lebih dikit gitu ya. Dan ini raketnya termasuk ya menurut saya yang termasuk versi ekonomis dari Yonex, karena Yonex rata-rata kan raketnya di atas 500 untuk harganya gitu ya. Nah untuk kehalusan bikinannya, meskipun ini versi ekonomis, ini dari brand Yonex ini sudah bagus, sudah rapi, juga sudah halus. Jadi biarpun ini versi ekonomis, catnya itu sudah rapi dan halus, nggak bleber-bleber gitu ya, nggak banyak kasar-kasar, nggak, ini sudah halus juga gitu ya. Nah kita review aja dari bagian atas frame-nya. Nah ini frame-nya lebarnya standar dan tidak oversize dan tidak compact ya, jadi lebar dia standar. Terus untuk ketebalan ininya ada sedikit lebih besar, sedikit aja dari yang slimnya, dari yang standar ya. Terus untuk dari depan ini dia modelnya dia aero, terus ke sini dia modelnya aero. Jadi aero itu tidak box. Jadi sudut-sudutnya itu dia nggak terlalu sudut-sudut sekali gitu. Jadi ini aero box gitu untuk model frame-nya. Nah untuk senarnya karena ini raketnya ekonomis, jadi saya pakai senarnya juga yang ekonomis. Dan kebetulan memang saya mau coba juga ini senarnya. Ini udah lama senarnya saya mau coba, ini dari brand Flypower. Tipenya FP66. Nah seperti ini senarnya. Ini senarnya juga harganya juga ekonomis juga. Yang maksudnya dari brand Flypower ini yang tipe ekonomis juga. Kenapa saya mau coba? Karena ini ada yang bilang, teman-teman saya bilang feel-nya seperti Yonex BG66. Makanya saya mau coba ini feel gimana feel senarnya gitu ya. Nah ini di raket ini saya pakai tarikannya, karena ini maksimum tensinya di 28 lbs. Saya pakai tarikannya mainnya di 26, crossnya di 28 lbs. Nah ini saya kasih dengar suara senarnya ya, seperti ini. Ya menurut saya ya cukup garing juga lah, lumayan lah untuk harga aja kan senarnya di bawah 50 ribuan ya. Jadi ini termasuk cukup lumayan, cuma memang kata teman-teman saya juga yang tipe FP66 ini untuk hittingnya tuh nggak gitu panjang suaranya gitu. Jadi nggak gitu panjang, tapi repulsionnya ternyata enak ini senarnya, bagus ini senarnya gitu ya. Jadi memang benar mirip-mirip feel seperti BG66, ya mirip tapi gitu ya. Nah ini untuk jumlah grometnya ini sudah di 76 gromet. Nah ini saya bacakan juga, ini ada tulisan di frame-nya nih, ada tulisan biasa, tulisan teknologinya ya. Ini atasnya tulisannya isometrik, jadi ini model frame-nya isometrik. Terus ini ada tulisan head heavy, balance 10 mm longer, jadi ini raketnya termasuk yang long.
terus ada tulisan A-stroke, terus ada tulisan rotational generator system. Nah, untuk bagian balik di baliknya itu ada tulisan full graphite raket. Jadi raket ini sudah memakai bahan full graphite. Nah, jadi untuk bagian frame-nya seperti itu aja. Terus turun lagi ke bagian T-joint-nya. T-joint-nya nanti saya kasih lihat gambarnya ya. Terus turun lagi ke bagian shaft-nya. Bagian shaft-nya ada tulisan Ability A-stroke 01 Ability. Terus ada tulisan juga Developed by Yonex Jepang. Terus ada tulisan Made in China. Jadi raket ini masih made in China ya, karena ini versi yang ekonomisnya. Ya, untuk bagian shaftnya itu aja. Terus turun lagi ke bagian ini capnya atau konnya. Nah, ini ada logo PBSI seperti biasa. Yonex kan ada logo PBSI, dan ini ada hologram keaslian dari Yonex-nya. Nah, ini juga ada nomor number, ini biasanya juga ada grafiran number ini dari brand Yonex yang dari dulu seperti itu. Terus ini ada speknya, tulisannya 4UG5 20 sampai 28 lbs. Ini aja untuk bagian konnya. Terus kita turun lagi ke bagian gripnya. Bagian gripnya ini termasuk cukup panjang juga ya, cukup panjang. Terus diameternya G5. Terus end cap-nya seperti ini. Logo Yonex-nya ya polos aja karena ini made in China. Nah, raket ini setelah saya timbang, ini kosongannya dapatnya di 83 gram. Balance point-nya dapat ternyata cukup tinggi juga di 304 mm. Terus panjangnya saya ukur di 676 mm. Flagnya yang saya rasakan ini flagnya di medium. Ya, kira-kira seperti teman ya yang saya bisa bagikan ya, informasi mengenai raket Yonex A-stroke 01 Ability ini. Nanti saya ada coba raket ini di lapangan. Ya teman, ini saya lagi ada di Gor Baru Hexa Badminton Hall di Kelapa Gading ya, tepatnya di Jalan Pegangsaan. Nanti alamatnya saya kasih lihat ya. Nah, ini saya kebetulan juga saya mau coba raket dari brand Yonex tipenya A-stroke 01 Ability. Nah, saya pakai senarnya juga nih dari brand Play Power tipenya FP66. Saya pakai tekannya main di 26, crossnya di 28 lbs. Kita lihat gimana raketnya ya. Ya teman, setelah saya coba raket ini di lapangan, jadi feel yang pertama yang saya rasakan, ini raketnya ramah juga di tangan. Jadi raket ini feel-nya nggak terlalu terasa berat, meskipun balance point-nya sudah termasuk tinggi ya, di atas 300. Ternyata enak juga buat dipukul, nggak susah-susah, nggak bikin tangan kayaknya berat gitu, nggak. Tuh ya, ini raketnya ternyata terasa feel-nya ringan gitu. Jadi ini raket cocok banget nih buat teman-teman pemula dan intermediate. Ini cocok raketnya. Dan ini raketnya nggak geter, nggak ampang, cukup stabil juga. Dan solidnya ya cukup lah, standar kan. Memang kesolidannya kalau dari brand Yonex yang tipe murah-murah itu ya memang kesolidannya ya standar-standar aja. Tapi intinya raket ini gampang dipakai, diadaptasinya. Langsung dapet gitu raketnya. Itu dipakai langsung, feel-nya langsung dapet. Untuk pukulan lob juga gampang, buat mukul bola bisa ke belakang, nggak susah-susah karena ini juga beratnya 4U, tapi juga raketnya nggak terlalu terasa berat. Jadi untuk pukulan lob saya kasih nilai di 8,5. Terus untuk pukulan drive juga ini ternyata masih enak, masih dapet. Mungkin karena shaftnya juga medium ya, jadi nggak terlalu stiff, jadi buat main drive juga masih enak-enak aja. Jadi untuk pemula-pemula juga masih dapet lah untuk main-main drive, masih enak. Jadi untuk drive saya kasih nilai di 8,5. Nah, terus masuk lagi ke pukulan smash. Nah, ini pukulan smash nih. Pukulan smash ini raketnya ternyata pas saya buat nembak ya, ini ternyata cukup powerful juga.
bisa kenceng juga bolanya. Saya juga pertama agak ragu juga, ini raket bisa kenceng nggak ya dibuat nembak gitu. Ternyata, wah mantep juga. Bolanya juga lumayan cukup bisa bikin cus, cus gitu ya. Cukup lah untuk harga di 400 ribuan dari brand Yonex ini udah termasuk bagus menurut saya buat smash. Gitu ya. Jadi saya kasih nilai untuk pukulan smash di 8,8. Terus masuk lagi ke pukulan defense. Nah, untuk pukulan defense juga raket ini ternyata juga nggak susah-susah banget. Ini raketnya juga ramah, ya. Jadi ternyata enak-enak juga untuk main defense. Jadi untuk defense saya kasih nilai ini di 8,5. Terus untuk masuk lagi ke untuk pemain yang suka main all-around. Nah, ini main all-around gimana nih raketnya? Ini ternyata untuk main all-around juga enak juga nih raketnya, nggak susah-susah. Buat saya drop shot gitu, nyetelnya gampang ya. Dapat bolanya juga feel-nya enak, gampang buat nyetelnya, nggak susah gitu ya adaptasinya. Nah makanya saya kasih nilai ini untuk main all-around di 8,8. Nah ini jadi raketnya menurut saya ini raket yang cocok banget untuk pemula-pemula, untuk intermediate yang tangannya belum terlalu kuat. Nah ini bisa pilih raket ini. Raketnya feel-nya nggak terlalu terasa berat gitu ya. Nah ini teman-teman juga kalau mau yang upgrade dari yang kemarin-kemarin saya review juga yang Asaber 1 atau Asaber 71 Lite. Nah ini bisa upgrade ke sini. Karena yang Asaber 1 atau 71 Lite itu kan beratnya 5U. Kalau mau kemarin-kemarin berasa buat nembaknya masih kurang dapat gitu ya, masih kurang enak. Nah bisa upgrade ke sini. Ini karena beratnya nih yang Aspek 01 Ability ini beratnya di 4U gitu. Jadi ada lebih berat sedikit, tapi nggak berat-berat banget, nggak gitu ya. Jadi ini cocok lah buat teman-teman buat upgrade ke sini. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang namanya mania sama raket Yonex. Kan ini brandnya kan dari brand Yonex. Itu ya, cuma ini versi yang ekonomisnya. Ekonomisnya kan juga ini gini loh teman-teman. Rata-rata kan dari brand Yonex kan raketnya tuh di atas 500-an ya. Ini kalau yang di bawah 500 kan kadang-kadang juga ya kualitasnya juga terbatas. Tapi ternyata yang ini cukup bagus menurut saya. Itu ya bisa dibuat main cumas-cumas kenceng juga bisa. Ya buat nyetel-nyetel bola, buat main all-around juga ternyata ramah, enak dipakainya juga nih raketnya. Dan nggak susah-susah. Cuma memang ini ada sedikit kekurangannya itu dari kesolidannya aja ya. Kesolidannya ini memang tidak bisa dibandingkan dengan yang versi di atas 500 ya. Itu aja sih, cuma kurang solid aja sedikit gitu. Tapi ini wajar lah. Wajar menurut saya dengan versi kalau yang dibanding dengan Asaber 1 dengan 71 Lite ya mirip-mirip lah kesolidannya. Itu ya. Ya kira-kira semoga ini bisa bermanfaat ya informasinya buat teman-teman semua. Bagi teman-teman merasa bermanfaat, tolong subscribe dan share videonya ke teman-teman yang lainnya ya. Salam tetap selalu semangat, sampai jumpa lagi. Terima kasih.